Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya terkadang saja kebetulan bisa melihat mereka. Cerita Mata kali ini sebenarnya masih sambungan dari Cerita Mata sebelumnya. Kali ini saya akan menceritakan sosok Abah, tapi lebih ke karomah atau anugerah yang diberikan Allah kepada sosok Abah. Dan apa saja karomahnya dalam cerita ini? Berangkat. Jadi sosok Abah ini benar-benar sosok yang luar biasa. Orang yang sangat dimuliakan oleh Allah karena semua perbuatan baiknya dalam mengajarkan dan menyebarkan agama Islam kepada semua orang. Juga karena ketaatan beliau yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sebelum saya masuk ke setiap cerita dari karomah Abah ini, saya harus memberitahukan bahwa ketika Abah menunjukkan karomahnya, tentunya atas dasar tujuan Abah untuk memberikan pengajaran dan pengetahuan untuk para santri-santrinya atau murid-muridnya. Jadi bukan untuk sombong-sombongan ya. Salah satu karomahnya yaitu adalah ketika Abah bersama muridnya terlihat sedang memancing. Dan anehnya, Abah memancing di batok kelapa. Lalu salah satu muridnya bertanya sambil tertawa kecil seakan meremehkan. Muridnya bertanya, "Punten Abah, masa mancing di batok kelapa? Mana ada ikannya Abah?" Sambil tertawa kecil seakan meremehkan. Lalu sambil tersenyum bijaksana, seakan Abah ini sudah mengetahui bahwa muridnya akan bertanya seperti itu. Dan Abah menjawab, "Insya Allah Jang, dengan seizin Allah, di mana ada air, di situ ada ikannya." Sambil Abah menarik pancingannya, dan ternyata benar, di kail pancing sudah ada ikannya. Masya Allah. Lalu karomah Abah yang lainnya adalah salah satu kiai yang merupakan juga muridnya dari Abah, mempunyai ikan arwana kesayangan. Pada suatu hari, ikan arwananya tiba-tiba tidak bergerak. Bukan main kaget dan sedihnya si kiai ini karena melihat ikan kesayangannya. Langsung ia bergegas mendatangi Abah dan bercerita mengenai ikannya. Dan Abah langsung menyuruh ikan ini untuk diletakkan di baskom berisi air. Dan airnya diambil segelas oleh Abah untuk dibacakan doa. Kemudian air ini setelah dibacakan doa dimasukkan kembali ke dalam baskom tersebut. Dan Masya Allah, apa yang terjadi? Ikan arwananya kembali mulai bergerak dan hidup. Lalu karomah yang berikutnya, cerita dari karomah yang berikutnya nih. Suatu ketika ada seorang kapten dan anak buahnya mendatangi pesantren, ingin menjajal ilmu dan kemampuan Abah yang dia dengar. Ia membawa batu kali sebesar tinju kepalan tangan lah. Dan batu itu diletakkan di tangan kirinya. Kemudian dengan tangan kanannya, dengan satu kali pukulan saja, batu tersebut terbelah menjadi dua. Lalu belahannya tersebut dia berikan, kedua belahan tersebut dia berikanlah kepada Abah dengan sikap sombongnya. Kemudian Abah menerima batu tersebut, dan Abah hanya meremas batu itu. Kemudian jadilah batu itu hancur laksana tepung. Si kapten terkejut, tetapi ia belum mengakui kekalahannya. Kemudian Abah meminta segelas air yang di dalamnya diisi ikan. Gelas itu diberikan kepada si kapten.
kapten segera langsung mengambil alat pancing yang kebetulan ada di dekatnya dan memancing ikan itu yang ada di dalam gelas. Dengan sekali saja meletakkan mata kail ke dalam gelas tersebut, lalu diangkatnya pancingan itu, ikan itu langsung terpancing. Dengan wajah yang sangat sombong, ia seakan menunjukkan lagi kehebatannya di depan Abah. Lalu tiba-tiba di lantai, di depan si kapten dan depan Abah ini, kemudian dengan isyarat jari telunjuk saja, ikan itu seperti terkait dengan pancingan telunjuknya Abah. Dan belum sempat sang kapten menunjukkan keahliannya dia berikutnya, Abah seolah-olah memegang katapel. Padahal tidak ada fisik katapelnya di tangannya ya, hanya seolah-olah aja. Abah mengarahkan katapel itu ke arah atap rumah. Sesudah Abah menarik katapelnya, tiba-tiba jatuhlah seekor burung yang seakan-akan kena tembakan katapel Abah. Wow. Lalu runtuhlah kesombongan si sang kapten ini. Dia langsung mencium tangan Abah dan mengaku kalah dan meminta maaf, serta mau belajar tentang Islam. Demikian beberapa karomah dari banyaknya karomah Abah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau. Insya Allah kita bisa mengambil hikmahnya ya. Dan pesan moral dari cerita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memuliakan hambanya yang taat dan rajin beribadah, serta selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan pernah kita merasa sombong dan merasa lebih dari orang lain, karena sejatinya karomah atau berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata kepada hambanya yang terpilih, insya Allah. Demikian cerita mata hari ini. Sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.